Ya, puji Tuhan pagi hari ini, minggu ini kita kembali eh, transisi ya dari bulan April kepada bulan yang baru yaitu bulan Mei. Nah, bulan Mei ini ditetapkan oleh eh, Sinode GKMI sebagai bulan misi, saudara ya. Ditetapkan sebagai bulan misi GKMI karena PIPKA itu lahir di bulan Mei. Nah, hadir di tengah-tengah kita ini ada Ibu Maria ya, depannya Bu Nike. Itu ada Cik Maria melayani di Surabaya, ini adalah salah satu pos PIPKA, betul ya. Namanya Koinonia, jadi kalau Bapak Ibu ke Surabaya, Bapak Ibu bisa mampir ke Koinonia untuk bisa beribadah di sana. Nah, harusnya di bulan ini kita juga memiliki program untuk mengunjungi misi di Kayuri, tapi karena satu dan lain hal, sehingga misi ini menjadi tertunda untuk waktu yang eh, ditetapkannya sih Juni ya. Juni ya Pak Suko ya. Harapannya bisa Juni bisa berangkat, tapi tiketnya mahal sekali saudara ya. Satu orang itu bisa pulang pergi hampir 6 juta itu. Pulang pergi satu orang ya. Jadi kalau kita berangkat 5 orang itu sudah sekitar 30 jutaan. 30 juta lebih. Bisa 40 karena belum transportnya, belum hotelnya, dan belum yang lain-lainnya. Belum ada hal-hal yang akan kita persembahkan di Kayuri sehingga kita menunda ini untuk waktu yang mungkin nanti kalau Tuhan sudah cukupkan kita akan berangkat. Nah, doakan supaya program ini juga berhasil dengan baik. Nah, minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Cici. Ya, betul ya, Cici ya. Cici ya, Dr. Cici. Dr. Cici ini adalah dokter ahli gizi, saudara ya. Ahli gizi dia akan melayani karena dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan sehingga minggu depan kita dilayani oleh dokter Cici. Kalau mau konsultasi kelihatannya harus lewat pendetanya, saudara. Dibuka konsultasi? Enggak ya. Oh. Kalau mau konsultasi bayar masalahnya ya. Ya, nanti dokter Cici akan menyampaikan firman nanti minggu depan. Tanggal 14 nanti kita akan dilayani oleh Pendeta Junifrus Kultom, saudara ya. Itu tepat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan ada ibadah jam 7 malam. Kita akan menikmati, jam 7 atau jam berapa ya? Jam 7 ya. Kita akan beribadah bersama-sama, ini hari kenaikan Tuhan. Lalu tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23, kita akan ada worship night, saudara ya. Setiap jam 7 malam, kurang lebih 7 hari ya dalam rangka menyambut Pentakosta, 10 hari Pentakosta, yang jatuh pada tanggal 24 Mei, maka tanggal 17 Mei kita rangkaian sampai tanggal 24 itu kita akan ada worship night dalam rangka 10 hari Pentakosta. Lalu nanti tanggal 17 oleh karena dalam rangka menyambut ulang tahun PIPKA, maka tanggal 17 kita akan dikunjungi oleh pos PIPKA. Rencananya ini dari Lampung, tetapi karena digeser tanggal 10 harusnya dia melayani di kita, tapi karena tanggal 10 sudah ada dokter Sisi yang akan melayani, sehingga digeser ke tanggal 17 Mei. Nah, rencananya yang hadir dari Lampung, tetapi kemarin hamba Tuhan dari Kalimantan yang telepon saya. Saya sedang coba koordinasi untuk apakah bisa bukan dari Kalimantan ya, kalau dari Kalimantan kan jauh ya. Nah, harusnya Cik Maria yang pasti Serpong. Iya, kita nanti saya akan nego, kalau enggak berarti tetap dari Kalimantan ya Pak Daud ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, karena kita harus menanggung biaya perjalanan itu dari Kalimantan ke Serpong dan Serpong ke Kalimantan.
Nah, itu kira-kira informasi yang dapat saya bagikan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, tema kita sepanjang bulan Mei ini adalah mendengar firman dari mulut Allah, didasarkan dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan khusus minggu ini tema kita adalah firman yang menghubungkan kita dengan Allah. Oleh karena itu dalam khotbah hari ini saya akan membacakan atau mengajak saudara membaca 5 ayat firman Tuhan yang akan coba kita padatkan, kita gali bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 1 ayat bukan 1 Yohanes pasal 1, tapi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, lalu kemudian Ulangan 6 ayat 4, Yohanes 14 ayat 23, dan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saya akan bacakan ini bersama-sama. Penekanan teks kita nanti di Yohanes 14 ayat 23 dan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, berdasarkan firman yang telah kita baca, maka kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi firman bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, dan firman itu adalah Allah. Dan mendengar firman berarti sama dengan mendengar Allah. Itu kesimpulan sederhana dari 5 ayat yang kita baca bersama-sama. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, mendengar firman berarti mendengar Allah. Nah, kata mendengar, kita sudah beberapa kali belajar tentang kata mendengar ini dalam bahasa Ibrani. Kata shema digunakan untuk menerjemahkan kata mendengar sebagaimana yang diucapkan oleh Musa atau yang dituliskan oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Yang dalam perspektif Ibrani, kata shema atau mendengar itu memiliki beberapa makna yang sangat dalam sekali. Karena di dalam kata itu terkandung 4 hal. Yang pertama adalah mendengar dengan memperhatikan. Mendengar dengan memperhatikan sungguh-sungguh siapa yang didengarnya. Itulah kata shema. Jadi bukan hanya mendengar saja, tetapi juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau seorang mendengar tetapi tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang didengarnya, dari siapa yang dia dengar, maka itu bukan shema. Karena shema itu berarti mendengar dengan memperhatikan sungguh-sungguh.
siapa yang didengarnya dan apa yang didengarnya. Tetapi kata Shema itu tidak berhenti hanya pada memperhatikan, tetapi kata Shema juga menunjukkan mendengar lalu kemudian memberi respon kepada siapa yang didengarnya dan apa yang didengarnya. Respon positif yang nyata yang ditunjukkan sebagai atensi karena dia memperhatikan siapa yang didengarnya dan apa yang didengarnya. Saya beberapa kali mendoakan orang, saudara ya, di ruang ICU, di mana keluarga sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi berkomunikasi, sudah tidak bisa bicara secara verbal atau lisan dengan keluarga. Itulah tanda bahwa orang tersebut tidak bisa meresponi kita dengan baik. Tetapi kemudian saya berdoa, ya, saya bicara saja di telinganya, lalu kemudian mendoakan. Tapi kemudian beberapa saat ketika saya membuka mata, saya melihat ada tetesan air mata mengalir ya di ujung kiri, di ujung kanan. Orang mungkin tidak bisa merespon secara lisan, tetapi bisa meresponi dengan tanda-tanda bahwa dia mengerti bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan dengan meresponinya dengan air mata yang keluar dari matanya. Saya ingat ketika Pak Edi juga sama ya, sudah tidak bisa merespon. Pak Edi ini papinya Pak Jeffrey. Keluarga sudah kumpul gitu ya, dan sudah tidak bisa diajak bicara. Tapi ketika saya minta untuk Gladys maju ke depan begitu ya, mendekat kepada opanya ini, eh, si opa memberikan respon dengan air mata, dengan respon gerakan sedikit dan sebagainya. Ada respon karena dia mendengar apa yang dia dengar dari orang yang kepadanya dia berbicara. Itulah tanda bahwa orang tersebut meresponi apa yang dikatakan kepadanya. Lihat tanaman kumis kucing, saudara ya. Saya nggak tahu kenapa tanaman ini diberi nama kumis kucing. Padahal kumis kucing itu kan hanya beberapa lembar, saudara ya. Beberapa helai. Tapi tanaman ini kalau dibiarkan ya dia membuka saja. Tetapi ketika disentuh, maka tanaman ini bisa mengatupkan daun-daunnya. Ya, ya. Oh, salah ya saya. Berarti saudara mendengarkan saya. Ya, dia menutupkan eh, daun-daunnya karena dia meresponi apa yang eh, disentuhkan kepadanya. Jadi tanaman ini menjadi tanaman yang kemudian disebut sebagai tanaman putri malu karena kalau disentuh dia merasa malu. Bukan kumis kucing ya Pak. Ya, kumis kucing itu obat obat apa batu ya, batu ginjal. Salah lagi ya. Nah saudara, dia mulai membuka hatinya untuk firman. Itulah kemudian disebut sebagai orang yang meresponi firman Tuhan. Dia memulai membuka pikirannya dan kemudian mengizinkan Tuhan menyentuh hatinya. Hatinya yang keras mulai lembut. Itulah yang namanya respon. Dia mulai bergumul di dalam hatinya. Kalau aku tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku akan binasa. Itulah namanya meresponi di dalam hatinya, mulai memutuskan untuk sesuatu dikerjakan. Ketika saudara dan saya dengar firman, lalu kemudian di dalam hati, di dalam pikiran, timbul sebuah keputusan. Aku akan mengikuti firman. Aku akan membuka hati untuk menerima firman. Itulah yang namanya respon. Jadi Shema bukan hanya memperhatikan, tetapi juga dia meresponi apa yang dia dengar dan siapa yang berbicara, saudara. Dan yang berikutnya, setelah ia mulai meresponi firman, maka bagian terakhir dari Shema adalah menaati apa yang didengarnya dengan sebuah langkah konkret
apa yang dia akan lakukan. Dia melakukan apa yang diperhatikan, dia melakukan apa yang diresponinya, dan menjadikan itu mewujud dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang namanya Shema Israel. Oleh karena itu dalam perspektif Ibrani, jika tidak berujung pada ketaatan, belum dianggap mendengar. Jadi Shema yang berarti mendengar, memperhatikan, meresponi, dan kemudian mentaati. Jadi kalau hanya berhenti, hanya sampai respon, aku akan melakukan ini, aku akan membuat ini, aku akan mulai bergerak. Tetapi belum berujung kepada ketaatan dengan tindakan nyata, maka belum bisa dianggap dia mendengar menurut kata Shema. Oleh karena itu mendengar tanpa memperhatikan, dia belum disebut sebagai Shema. Memperhatikan tanpa respon tidak menjadi fokus dalam dirinya. Respon tanpa ketaatan belum lengkap sebagai Shema di dalam dirinya. Oleh karena itu rumus Shema adalah fokus, respon, plus ketaatan. Kurang dari salah satunya, maka belum disebut Shema. Kalau hanya fokus plus respon saja, maka dia hanya mungkin sebagian dari Shema. Tetapi harus ditambahkan dengan ketaatan. Shema adalah fokus, respon, dan ketaatan. Itulah Shema. Jadi sejak awal kita bisa mengerti di sini, mendengar firman itu sama dengan membuka diri untuk terhubung dengan Allah melalui apa? Fokus atau memperhatikan, respon, dan juga ketaatan. Nah, mari kita coba gali firman Tuhan lebih jauh. Kenapa firman ini membuat kita memiliki relasi dengan Tuhan melalui fokus, perhatian, respon, dan juga ketaatan. Yang pertama, saudara, firman yang didengar itu membuka relasi. Mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan saudara yang telah kita baca. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Yang pertama dikatakan yang telah kami dengar. Dan yang kedua yang telah kami lihat. Dan yang ketiga adalah yang telah kami sentuh. Kalau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23, supaya kita beroleh persekutuan. Ada relasi dengan Tuhan secara pribadi. Jadi Yohanes menekankan pada pengalaman hidup yang sangat-sangat konkret dalam kehidupan perjalanan spiritualitas kita. Yang pertama, bicara tentang apa yang didengar. Yang kedua, bicara tentang apa yang dilihat. Bicara yang ketiga adalah tentang sentuh jamah. Ini bicara tentang pengalaman spiritualitas dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi jelas bahwa Yohanes hendak berkata kepada kita bahwa firman itu bukan hanya sekedar informasi religius. Saya sedang menyampaikan informasi kepada saudara tentang firman yang kita baca. Firman bukan hanya sekedar informasi yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti, kita pahami. Tetapi lebih jauh daripada itu, firman adalah bicara tentang pengalaman iman berdasarkan apa yang didengarnya, berdasarkan apa yang dilihatnya, dan berdasarkan apa yang disentuhnya, dijamahnya secara pribadi. Nah, tujuannya adalah supaya saudara dan saya ini memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, firman yang kita dengar dengan hati akan membawa kita masuk ke dalam relasi atau koinonia, atau yang kita kenal dengan istilah koinonia, yaitu persekutuan dengan Allah secara pribadi. Coba perhatikan saudara ya, ketika Musa
ada di bawah kaki gunung Sinai atau gunung Horeb. Saudara, Musa bukan hanya seorang yang mempelajari tentang Allah saja. Teologi, ya ilmu tentang Allah, ya. Ilmu yang mempelajari tentang Allah, teologi, theos, dan logos, logi. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang Allah atau religius. Musa bukan hanya pribadi yang sedang mempelajari tentang siapa Allah, tetapi dikatakan ia berjumpa dengan Allah secara pribadi di semak belukar atau semak yang menyala, dan di sanalah dia berbicara dengan Allah secara pribadi. Saudara, perjalanan spiritualitas itu bukan hanya sekedar mencari informasi tentang siapa Allah, dan apa yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana Allah bisa memberkati kita. Bagaimana Allah bisa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Tapi bicara tentang spiritualitas, itu juga bicara tentang pengalaman perjumpaan dengan Allah secara pribadi dalam kehidupannya. Nah, suatu hari saya berjumpa dengan teman-teman dari Sumatera Utara. Saudara, teman-teman dari Sumatera Utara, khususnya teman-teman dari Karo, ya saudara, yang tinggal di Karo, saudara, ya, di Sumatera. Seringkali kalau berjumpa dengan orang yang baru ditemui, maka eh, selalu bertanya. Dia bertanya begini, kapan kamu lahir baru? Kapan kamu lahir baru? Saudara, pertanyaan seperti itu sebetulnya pertanyaan yang umum, yang bisa kita jumpai bukan hanya oleh teman-teman di Sumatera Utara, saudara, ya. Tetapi bisa kita jumpai di mana saja, bahkan juga bisa di antara kita. Coba saudara tanya secara pribadi dalam hidup saudara, kapan saudara pernah mengalami yang namanya lahir baru dalam diri saudara? Seperti yang ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus dalam kitab Yohanes. Bahwa Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak pernah dilahirkan kembali, maka kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana orang yang setua saya ini bisa masuk ke rahim ibu saya dan kemudian dilahirkan kembali? Tapi yang dimaksud oleh Tuhan bukan lahir secara jasmani, tetapi lahir oleh roh, dilahirkan kembali secara roh. Saudara, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada saya berkata, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi tahun 1988. Kalau saya sebutkan bulannya, ya, saya sebutkan secara tepat kapan saya mengalami pertobatan. Lalu kemudian dia berkata, wah, kemudian saya diminta untuk bersaksi, bagaimana kamu bisa mengalami lahir baru. Lalu kemudian saya ceritakan prosesnya. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, spiritualitas itu bukan hanya bicara mencari tentang siapa Allah. Dunia ini juga banyak orang mencari Allah melalui caranya masing-masing. Melalui batu lah, melalui pohon lah, melalui gunung lah, dan melalui yang lainnya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi seperti yang dialami oleh Musa adalah sebuah pengalaman spiritualitas. Bukan lagi dia mempelajari tentang siapa yang dia sedang cari, tentang Allah yang dia cari. Tapi bicara tentang bagaimana dia berjumpa dengan Allah secara pribadi dalam hidupnya. Bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan, mari kita memiliki spiritualitas bukan hanya mencari tahu siapa Allah, bukan mencari tahu bagaimana Allah memberkati kita, bukan hanya mencari tahu tentang hakikat Allah, tetapi mari kita bersama-sama mendengar, melihat, tetapi juga menyentuhnya secara pribadi. Yang kedua, firman yang ditaati itu mengundang kehadiran Allah dalam hidupnya. Yohanes 14 ayat yang ke-23 yang telah kita baca di sana, maka kita menemukan ada dua alinea penting yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, alinea yang pertama dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ini alinea pertama. Dan alinea yang kedua dikatakan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Coba perhatikan saudara, alur dari ayat ini dengan lebih teliti lagi, lebih detail lagi, kita ketemu alurnya. Seseorang yang dikatakan mengasihi Allah, maka ia akan menuruti firman Allah. Lalu dikatakan, maka Allah akan datang dan Allah akan diam. Kata diam itu dalam bahasa Ibraninya meno. Ya. Meno itu berarti tinggal menetap. Tapi karena kata meno ini itu berarti menetap untuk seterusnya, maka kata menetap ini adalah continue, terus menerus dalam dirinya. Kata meno, Allah yang diam, menetap terus menerus dalam kehidupan seseorang, dalam pribadi seseorang. Oleh karena itu, dalam perspektif Yohanes, inilah yang namanya bahasa keintiman, di mana mengasihi, maka dia menuruti firman. Maka ketika dia menuruti firman, Allah datang kepadanya. Dia bukan hanya datang, sekedar datang sesaat, tetapi dia diam untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup kita ini menjadi miskan Allah atau menjadi bait Allah dalam pribadinya. Poin penting dari ayat ini adalah ketaatan kepada firman sama dengan ruang bagi hadirat Allah dalam kehidupannya. Ini menjadikan kita, tubuh kita, hidup kita menjadi miskan atau bait Allah sebagai tempat di mana Allah diam di dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika saudara bergaul dengan firman, bagaimana kita bergaul? Maka ketika kita bergaul dengan firman, harus dengan cara mengasihi firman itu. Karena ketika kita mengasihi firman, maka itu sama dengan kita mengasihi Allah. Dan ketika kita berkata mengasihi Allah, maka dia harus menuruti firman Allah. Ketika dia menuruti firman Allah, berarti dia menuruti Allah sendiri. Dan ketika dia menuruti Allah, maka Allah akan datang kepadanya dan diam di dalam kehidupannya secara pribadi. Dalam perspektif Ibrani, saudara, tentang tabernakel, Allah hadir di kemah suci atau miskan. Tetapi kehadiran Allah di kemah suci ada syaratnya. Bagaimana syarat Allah itu diam di miskan atau kemah suci? Syaratnya adalah adanya kekudusan. Tanpa kekudusan Allah tidak akan ada di tengah-tengahnya. Ingat ketika Musa meminta Allah hadir di tengah-tengah umat, maka Tuhan berkata, kuduskan mereka. Biarlah mereka menyucikan diri, membuang semua segala yang najis. Dan kemudian Allah akan hadir di tengah-tengahnya. Yang kedua, ada ketaatan di dalamnya. Dan kemudian juga dia membuka hati untuk terus beribadah kepada Allah secara pribadi maupun secara komunal seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ada syaratnya, saudara. Ketika Allah hadir di kemah suci atau di miskan itu, harus ada kekudusan, harus ada ketaatan, tetapi juga harus ada tata ibadah seperti yang diatur, diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dikerjakan oleh mereka. Dan sekarang Yesus berkata, sebagaimana yang dicatat oleh Yohanes, dia berkata, kami akan diam di dalam dia. Kami akan datang dan diam di dalam dia. Apa artinya, saudara? Artinya adalah manusia tidak datang ke hadirat Allah. Bahwa manusia yang menghampiri Allah lalu kemudian menikmati kehadiran Allah. Tetapi ini bicara tentang Allah lah yang hadir, menjumpai, mendatangi hidup manusia melalui apa? Melalui firman-Nya. Sehingga ketika kita bergaul karib dengan firman, maka pada saat yang sama Allah datang menghampiri kita.
Jadi jangan dibalik, kitalah yang mendatangi hadirat Allah, kitalah yang menjumpai Allah. Saudara tidak, Yohanes berkata, kalau kamu mengasihi menuruti firman Allah, maka Allah akan datang kepadanya dan diam di dalam kehidupan manusia. Jadi jelas saudara di sini, tanpa firman Allah tidak akan ada hadirat Allah dalam kehidupan kita. Tanpa firman Allah, kita tidak akan terhubung dengan Allah. Jadi firman adalah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa firman, kita tidak akan menikmati hadirat Allah. Allah tidak akan diam di dalam kita. Dan tanpa firman, kita tidak akan terhubung dengan Allah. Kalau yang pertama kita belajar tentang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengalaman hidup saudara dan saya dengan firman Tuhan? Bagaimana pergaulan karib saudara dengan Tuhan dan firman Tuhan secara pribadi? Berapa banyak saudara bergaul karib dengan firman? Saudara percayalah bahwa tanpa firman kita pasti akan tersesat. Bukan hanya tersesat, tetapi saudara dan saya tidak akan pernah hidup dengan Allah. Kok bisa Pak? Ya, karena firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara tidak pernah bergaul karib dengan firman, saudara pasti tidak akan pernah berjumpa dengan Allah, dan saudara pasti tidak akan pernah terhubung dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, berapa banyak kita bergaul karib dengan firman. Berapa banyak saudara baca firman, merenungkannya. Berapa banyak saudara bergaul dengan firman Tuhan. Ya, setiap malam kalau saya mau tidur, saya dengar orang berkhotbah, menyampaikan firman. Saya kadang dengar Christian Prince, ya. Sampai hari ini saya masih dengar Christian Prince, bagaimana dia mengupas, membagikan apa yang dia tahu tentang Yesus melalui kitab yang lain. Saya kadang dengar khotbah Billy Graham, saya kadang dengar khotbahnya si Joel Osteen, ya. Saya kadang dengar khotbahnya Joseph Prince, ya, sambil mengasah hearing, ya, pelatih untuk mendengar dengan lebih baik, ya, supaya lebih tajam pendengarannya dengan bahasa-bahasa asing. Saudara, saya dengar firman Tuhan, karena saya rindu dapat sesuatu dari apa yang dikhotbahkan, apa yang disampaikan kepada mereka yang mendengar. Dan saya ingin diberkati melalui khotbah-khotbah mereka. Berapa banyak saudara membaca firman, pergaulan karib saudara dengan firman akan membuat Allah hadir dalam kehidupan saudara. Karena tanpa firman tidak akan ada hadirat Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa firman kita tidak akan terhubung dengan Allah secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita mulai membaca firman. Bukan belajar membaca firman, tapi mari kita mulai menghubungkan diri kita dengan Allah melalui firman. Amin. Coba toel sebelah kanan kirinya. Ayo mulai baca firman. Pak Edi Noelnya banyak sekali. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, ya. Kalau kita gabungkan, saudara, Yohanes 14 ayat 23 dan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, maka kita menemukan bahwa firman yang hidup itu menjadi jembatan koinonia, menjadi jembatan persekutuan dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan sintesis. Ya. Ada yang tahu apa itu sintesis? Sintesis itu menggabungkan beberapa ide atau beberapa penemuan untuk menjadi satu atau dua ide baru. Itulah namanya sintesis. Ya. Ide pertama adalah firman diberitakan. Ketika firman diberitakan, dia akan menghasilkan persekutuan. Jadi ini sintesisnya. Firman diberitakan, lalu kemudian dia akan menghasilkan yang namanya persekutuan. Ide yang kedua atau sintesis yang kedua adalah firman Tuhan ditaati,
firman Tuhan dilakukan, firman Tuhan diizinkan, dimanifestasikan dalam hidupnya, maka akan menghasilkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi ada dua sintesis di sini. Yang pertama adalah firman diberitakan, dia menghasilkan persekutuan, dan firman ditaati, dia akan menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Saudara, melalui firman Allah yang diberitakan, firman Allah yang ditaati, firman Allah yang diperkenalkan kepada kita melalui perjumpaan dan pewahyuan secara pribadi, maka kita akan menikmati relasi dengan Tuhan secara pribadi. Melalui firman, firman akan mengundang Allah tinggal di dalam diri kita. Persekutuan kita menjadi miskan, atau hidup kita menjadi bait Allah, di mana Allah hadir dalam kehidupan kita secara pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan merusak bait Allah. Oleh karena itu, saudara, saya ingin menyampaikan beberapa aplikasi untuk kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus sampai pada satu tahap di mana kita mengalami firman itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Sejak saya bertobat, saudara, saya sering kali menghafalkan ayat-ayat hafalan. Ya, sampai hari ini saya masih menghafalkan ayat hafalan kalau saya mendapatkan ayat itu sebagai pesan penting dalam diri saya. Saya hafalkan beberapa kali. Saya hafalkan beberapa kali. Nah, dulu saya garis bawahi ayat-ayat firman. Lalu saya kasih stabilo ayat-ayat firman itu. Saya baca beberapa kali, sampai saya menghafalkan ayat itu. Dan suatu hari saya berkata, firman ini akan menjadi realitas dalam hidup saya. Kalau firman ini dihidupi, firman ini diizinkan, dia akan menjadi realitas dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa, saudara, kita tidak hanya berhenti hanya menjadi pendengar firman, tapi kita juga adalah orang-orang yang punya pengalaman hidup bersama dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Shema mengatakan, dengarkan dengan hati, dan kemudian izinkan Roh Kudus menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kali suatu hari nanti, mungkin saudara akan mengalami satu situasi yang tidak mudah. Seperti saat-saat seperti ini, saudara. Dalam saat-saat seperti ini, apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita? Mungkin saudara tidak punya kekuatan lain, kecuali apa yang saudara punya hari ini. Tetapi kalau saudara punya firman dalam hidup saudara punya kekuatan spiritualitas yang tak terbatas. Saudara bisa berdiri di depan cermin, lalu kemudian memperkatakan firman itu. Berkali-kali saudara perkatakan firman itu dengan perkataan-perkataan iman. Firman itu akan menghidupkan dalam kehidupan kita. Menghidupkan sesuatu, membangkitkan iman kita. Dan kita menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat. Kenapa? Karena kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita mengizinkan firman itu diaplikasikan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, saudara, jangan hanya berhenti pada mengerti firman, saudara. Jangan hanya berhenti tahu firman. Oh, ayat ini ada di sini. Oh, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Oh, Kejadian itu terdiri dari 50 pasal. Oh, kitab Wahyu itu terdiri dari 22 pasal. Dan seterusnya. Kita mengerti ayat-ayat firman. Tetapi jangan hanya berhenti di sana, tapi mari kita sampai pada ketaatan kepada firman. Karena yang namanya Shema itu tidak disebut Shema sebelum dia mentaati firman itu dalam kehidupannya. Kenapa harus mentaati? Karena ketaatan itulah yang membuka dimensi ilahi dalam kehidupannya.
Apa yang menjadikan Abraham itu sebagai bapak orang beriman? Bukan karena dia punya iman, tetapi dia mewujudkan imannya itu dalam ketaatannya setiap hari. Dalam ketaatannya kepada perintah yang diperintahkan kepadanya. Diminta pergi, dia pergi. Diminta meninggalkan negerinya, dia meninggalkan negerinya. Diminta untuk kembali, dia kembali. Dia lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dengan ketaatan. Dan ketaatan itulah yang membuka dimensi spiritualitas, dimensi ilahi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah jadikan firman sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saudara baca firman, di sanalah saudara berjumpa dengan Allah. Ketika saudara menggali firman, merenungkan firman, di sanalah saudara berjumpa dengan Allah. Karena pembacaan firman, persekutuan dengan firman, itu adalah ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan baca firman hanya untuk mencari informasi tentang A, tentang B, atau bahkan mencari kesalahan. Ya, tadi di TikTok ada yang tanya, ya, dia sudah tahu ini ibadah, tetapi dia tanya sesuatu dan saya tidak jawab. Karena hanya ingin mencari kesalahan. Kesalahan dari ibadah, kesalahan dari firman, kesalahan dari si pengkhotbah, kesalahan dari si pemuji, kesalahan dari tim musik. Tadi kuncinya salah ini lihat. Oh, ini tadi komentarnya salah ini. Ini tadi lagunya nggak tepat ini, begitu. Selalu kita mencari informasi dan informasinya adalah informasi yang salah, yang kita tahu bahwa itu adalah cara kita untuk mencari kesalahan orang lain. Ada banyak orang membaca firman tetapi mencari kesalahannya. Dan pasti mereka tidak akan pernah menemukan kesalahan di dalam Alkitab. Karena ada ineransi Alkitab, ada kebenaran Alkitab. Dan orang pasti tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan Alkitab. Karena firman itu bukan untuk tempat kita mencari informasi dari kesalahan demi kesalahan. Kenapa di Injil Matius ditulis seperti ini? Kenapa Markus berbeda? Kenapa Markus mencatat seperti ini tapi tidak dicatat oleh Lukas? Bahkan Yohanes tidak mencatat apa yang dicatat oleh 3 penulis Injil lainnya. Terus kita berkutat kepada pencarian-pencarian yang sebetulnya tidak membawa kita kepada hadirat Allah. Tidak membawa kita pada perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Karena Alkitab memang bukan buku untuk kita mencari informasi. Tetapi Alkitab adalah buku yang membuat kita berjumpa dengan Allah secara pribadi. Oleh karena itu, bergaullah dengan firman. Dan kiranya melalui firman Tuhan, kita terhubung dengan Allah. Berjumpa secara pribadi dengan Allah. Saudara, firman Tuhan bukan hanya suara dari surga. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi firman Allah adalah jalan di mana surga itu datang kepada kita. Firman adalah jalan untuk Allah hadir dalam kehidupan dan tinggal dalam hidup kita secara pribadi. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Dengar, lihat, dan touch. Dan jamah. Dan dia akan tinggal dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Amin.